Perkenalkan, nama saya Liani Oktavian Jaratiri dengan NIM 23120-145. Saya akan membawa materi dari RPS 7 sampai RPS 12. RPS 7 menjelaskan dan menganalisis integrasi pengelolaan potensi darat dan pesisir serta lautan secara berkelanjutan. Integrasi pengelolaan darat, pesisir, dan laut adalah upaya untuk mengelola sumber daya secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara manfaat sumber daya dan perlindungan lingkungan. Dengan kata lain, kita ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungan. Agar berhasil, kita perlu yaitu yang pertama, memahami hubungan antara daratan, pesisir, dan laut. Yang kedua, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, merencanakan penggunaan lahan secara bijaksana. Yang keempat, menegakkan aturan yang ada. Dan yang kelima, memantau dan mengevaluasi secara berkala. Namun mengapa penting? Karena yang pertama, mencegah kerusakan lingkungan seperti erosi, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kemudian, menjamin keberlanjutan dengan memastikan sumber daya alam tetap ada untuk generasi mendatang. Kemudian, meningkatkan kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Yang berikut RPS 8, yaitu menjelaskan peluang bisnis budaya land kering, kepulauan, dan pariwisata di NTT. Peluang bisnis di NTT punya potensi besar untuk mengembangkan bisnis yang unik dan menguntungkan, terutama di sektor pariwisata dan produk lokal. Kenapa? Karena budaya yang unik, yaitu dengan masyarakat NTT punya tradisi dan cara hidup yang khas, terutama di daerah kering. Yang kedua, alam yang indah, yaitu pantai, gunung, dan sawah kering jadi daya tarik tersendiri. Kemudian produk lokal, yaitu hasil pertanian dan kerajinan tangan punya nilai jual tinggi. Yang berikut contoh bisnis yang bisa dikembangkan. Yang pertama ada agrowisata, yang kedua kuliner, yang ketiga kerajinan tangan, yang keempat homestay, yang kelima event budaya, yang keenam ekowisata, dan yang ketujuh produk olahan. Kemudian ada tantangan. Yang pertama ada infrastruktur kurang baik, kemudian kurang tenaga ahli, lalu promosi belum maksimal. Tantangannya juga memiliki tips, yaitu kerjasama, pelatihan, promosi, dan berkelanjutan seperti jaga lingkungan dan masyarakat. Yang berikut RPS 9, memahami menganalisis pariwisata selayang pandang. Pariwisata selayang pandang adalah istilah yang cukup umum digunakan untuk memberikan gambaran umum atau pengenalan singkat tentang suatu destinasi wisata. Apa yang biasanya termasuk dalam pariwisata selayang pandang NTT? Yang pertama, alam yang memukau, yaitu pantai-pantai eksotis, savana luas, gunung berapi, dan desa-desa tradisional. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman budaya, yaitu setiap pulau punya tradisi dan adat istiadat yang unik. Yang ketiga, aktivitas wisata, yaitu snorkeling, diving, trekking, mengunjungi desa adat, dan banyak lagi. Kemudian destinasi populer, yaitu Labuan Bajo, Kupang, Rotendao, Flores, dan masih banyak lagi. Tujuan pariwisata selayang pandang NTT, yang pertama menarik minat wisatawan, yang kedua memberikan informasi dasar, dan yang ketiga membentuk kesan pertama. Yang berikut contoh pariwisata selayang pandang di NTT, yaitu NTT adalah surga tersembunyi di Indonesia Timur dengan ribuan pulau dan alam yang masih asri. NTT menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Jelajahi keindahan bawah laut di Labuan Bajo, nikmati matahari terbit di Gunung Kalimutu, atau rasakan keramahan masyarakat Rotendao. Yang berikut RPS 10, yaitu menjelaskan siapa wisatawan itu. Wisatawan adalah seorang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan berlibur, rekreasi, atau mengunjungi tempat-tempat menarik. Kemudian, perjalanan ini biasanya dilakukan untuk sementara waktu dan bukan merupakan perpindahan penduduk tetap. Lalu, tujuan wisatawan melakukan perjalanan bervariasi, di antara lain liburan, rekreasi, pendidikan, kesehatan, spiritual, dan bisnis. Lalu ada berbagai jenis wisatawan berdasarkan minat dan tujuannya, seperti yang pertama wisatawan petualang, yaitu menyukai aktivitas yang menantang seperti hiking, diving, atau surfing. Kemudian wisatawan budaya, yaitu tertarik pada sejarah, seni, dan budaya suatu tempat. Lalu ada wisata kuliner, yaitu suka mencicipi makanan khas suatu daerah. Kemudian wisatawan belanja, yaitu suka berbelanja oleh-oleh atau barang-barang unik. Kemudian wisatawan keluarga, yaitu bepergian bersama keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Yang berikut manfaat wisata.
Wisata memberikan banyak manfaat bagi wisatawan maupun bagi daerah tujuan wisata. Bagi wisatawan yaitu mengurangi stres, memperluas wawasan, memperkuat hubungan sosial, mendapat pengalaman baru. Lalu bagi daerah tujuan wisata yaitu meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, memperkenalkan budaya lokal, dan memperbaiki infrastruktur. Yang berikut RPS 11, produk pariwisata di NTT. Produk pariwisata adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka saat berkunjung ke suatu daerah. Di NTT, produk pariwisata sangat beragam dan menarik. Manfaatnya keindahan alam, kekayaan budaya, dan keunikan lokal. Contoh produk pariwisata spesifik di NTT yaitu ada Pulau Komodo, yaitu melihat komodo di habitat aslinya. Kemudian Danau Kelimutu, yaitu mengagumi 3 warna danau yang unik. Kemudian desa wisata, yaitu mengalami keindahan sehari-hari masyarakat lokal. Kemudian festival budaya, itu merayakan berbagai festival tradisional. Lalu wisata bahari, yaitu berlayar dan menikmati keindahan pulau-pulau kecil. Kemudian dengan potensi yang besar, NTT memiliki peluang yang sangat baik untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan. Namun perlu adanya pengelolaan yang baik dan berkelanjutan agar pariwisata dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Yang berikut RPS 12, yaitu promosi pariwisata di NTT. Promosi pariwisata di NTT adalah upaya untuk memperkenalkan dan membesarkan destinasi wisata, produk wisata, dan potensi pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur kepada wisatawan potensial baik domestik maupun mancanegara. Tujuannya adalah untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke NTT, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mempromosikan wisata di NTT antara lain, yang pertama, mempost foto-foto bagus Instagram dengan misalnya foto pantai pink yang cantik atau desa yang unik. Kemudian buat video singkat dan menarik, misalnya tentang orang-orang yang sedang menikmati keindahan di NTT. Yang berikut kerjasama dengan travel agent, yaitu dengan ajak travel agent untuk bikin paket wisata ke NTT. Lalu buat event-event seru, misalnya festival budaya atau lomba surfing. Meskipun memiliki potensi yang besar, promosi wisata di NTT masih menghadapi beberapa tantangan seperti infrastruktur, promosi yang belum merata, sumber daya manusia, dan kompetisi dari destinasi wisata lain. Jadi intinya promosi wisata itu penting bagi NTT untuk membuat NTT semakin maju dan dikenal banyak orang. Sekian hasil rangkuman dari RPS 7 sampai RPS 12. Terima kasih.